Shalom jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik hari ini. Amin. Dan sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita bersaat teduh dan berdoa. Sungguh kami bersyukur buat hari yang baru, anugerah yang baru, kesempatan yang baru Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas hidup kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah, kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan setiap kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus kami percaya Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana ada rahasia-rahasia kita selalu hidup di dalam kemerdekaan, saudara. Kemarin kita sudah belajar bagaimana hidup dalam kemerdekaan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, hari ini saya mau bagikan kepada setiap saudara bahwa kalau kita ingin hidup merdeka, yang kedua kita harus memiliki pikiran Kristus. Ada banyak orang masih terbelenggu, ada banyak orang masih terikat. Mengapa saudara? Karena pikirannya masih terintimidasi. Ketika kita baca di Galatia 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan, saudara. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berapa sering setiap kita ingin niat melakukan yang baik, kita ingin niat untuk berdoa, kita niat untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam. Kita niat gak emosi hari itu, tetapi justru yang kita lakukan itu adalah sebaliknya. Karena pikiran kita diintimidasi, saudara. Di 2 Korintus 10 ayat 3-5, ini adalah bukti bahwa seringkali pikiran kita diintimidasi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Korintus ketika pikiran kita diintimidasi, ayo tawan pikiran kita dan taklukkan itu kepada Kristus. Ada satu contoh di bilangan 13, saudara. Saudara bisa baca satu perikop itu, bagaimana 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Dari ke-12 pengintai mereka berkata, memang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Tetapi dari 10 pengintai mereka berkata bahwa mengabarkan kabar busuk, dikatakan. Diri mereka dikatakan seperti belalang, sangat kecil, tidak bisa mengalahkan. Karena penduduk daripada negeri Kanaan adalah perawakannya tinggi-tinggi, orang enak di sana. Kekasih Tuhan, berbeda dengan 10 pengintai, 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Ada rahasia kenapa Yosua dan Kaleb mengalami kemenangan. Sebab pikiran mereka sudah dibaharui, saudara. Mereka berkata bahwa kita pasti akan bisa mengalahkan negeri Kanaan. Kita pasti bisa menduduki negeri Kanaan. Karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyertai dan Allah yang selalu memberikan kemenangan buat kehidupan mereka. Kekasih Tuhan, ketika pikiran kita terintimidasi, ketika kita dibayang-bayangi oleh masa lalu, kegagalan, kesedihan, keterpurukan, ketidakberdayaan,
Ayo pakai pikiran Kristus. Karena di Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran Kristus? Seperti di Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang adil, semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Ketika kita ada perlakuan jahat dalam kehidupan kita, ayo pakai pikiran Kristus. Jangan balas jahat dengan jahat, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Waktu kita nggak bisa mengampuni, kita terintimidasi. Orang itu kan mengecewakan kamu. Ayo pakai pikiran Kristus. Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Saudara, sangat mudah bukan bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan sesungguhnya? Ayo memiliki pikiran Kristus. Jangan pakai pikiran duniawi, jangan pakai pikiran kita sendiri yang terus mengintimidasi kita, tetapi pakailah pikiran Kristus sehingga hidup kita benar-benar merdeka. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih diingatkan kembali ketika kami diintimidasi dengan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran masa lalu, pikiran-pikiran kegagalan Tuhan. Kami hari ini mau memakai pikiran Kristus. Kami lebih memilih untuk memakai pikiran Kristus. Bila kami memikirkan yang baik, memikirkan yang adil, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yaitu pikiran Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang hidup di dalam kemerdekaan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar dan melakukan setiap detail firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya hidupnya merdeka, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.